Apakah menghancurkan teknologi adalah jalan perjuangan kita? Dalam aksi-aksi penolakan muncul coretan di aspal spanduk bertuliskan "Hancurkan Kapital". Slogan-slogan sejenis ini terkadang terlihat dalam beberapa aksi protes. Di sisi lain, terdapat pula sentimen serta kemarahan terhadap teknologi baru. Beberapa tahun silam, teknologi digital menggantikan jasa transportasi tradisional menjadi online, seperti Gojek dan Grab. Ini dianggap merampas lahan hidup sebagian orang. Orang-orang ini didorong kemarahannya melihat teknologi, modal atau mesin sebagai sumber masalah. Bagi mereka, kemunculan benda-benda tersebut harus dilawan, bahkan dihancurkan. Apakah kelas buruh pantas bersetuju dengan pandangan seperti itu? Apakah benar teknologi atau kapital dalam bentuk mesin dan uang adalah sumber kesengsaraan? Mari kita tengok sejenak ke belakang. Sesungguhnya kemarahan sejenis ini sudah sejak lama ada. Kelompok yang memusuhi perkembangan teknologi, orang-orang ini bahkan datang dari kelas pekerja itu sendiri. Di Inggris, pada abad ke-19 muncullah kaum Luddites. Kemunculan Luddites merupakan reaksi terhadap berjalannya revolusi industri di Inggris. Revolusi industri adalah zaman ketika kerja manual, kerja-kerja yang mengandalkan tangan dan otot manusia digantikan oleh mesin. Revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18 merupakan periode penerapan teknologi di industri. Mekanisasi dijalankan, pabrik didirikan, menggunakan mesin bukan lagi mengandalkan keterampilan manual orang per orang. Revolusi industri membuat kerja menjadi lebih efisien, produk yang dihasilkan pun jauh lebih berlimpah. Di tangan pengrajin zaman itu, membuat sepasang sepatu membutuhkan waktu 1 hari penuh. Menggunakan mesin hanya butuh beberapa jam dan menghasilkan berpasang-pasang sepatu. Namun, di sisi lain, revolusi industri membuat sebagian orang tersingkir. Semisal, pekerja-pekerja di bidang tekstil, yang sebelumnya mengandalkan kemampuan merajut dan memintal secara tradisional. Revolusi industri membuat kemampuan mereka menjadi tak lagi berguna. Mesin yang bisa menggantikan dengan sangat baik, bahkan jauh lebih baik. Pekerja-pekerja tekstil inilah yang kemudian membuat organisasi rahasia yang kemudian dikenal dengan sebutan Luddites. Luddites kemudian menjadi faksi radikal yang menghancurkan mesin tekstil sebagai bentuk protes. Dalam pandangan mereka, pengerusakan mesin adalah salah satu taktik yang dapat digunakan pekerja untuk meningkatkan tekanan kepada majikan dan menciptakan solidaritas di antara pekerja. Gerakan Luddites memuncak di Nottingham, Inggris pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Para pemilik pabrik menembak mereka. Akhirnya, gerakan itu ditumpas dengan kekuatan hukum dan militer. Kembali ke tema awal, apakah benar kita harus memusuhi teknologi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kaum Luddites? Apakah benar kita tidak memerlukan kapital untuk membangun tatanan yang lebih baik? Mari kita ingat sejenak bagaimana teknologi berperan dalam kemajuan masyarakat. Dahulu, VOC harus menempuh perjalanan selama 7 bulan dari Belanda untuk mencapai Banten. Sekarang, dengan perkembangan teknologi penerbangan, hanya butuh kurang dari 1 hari, jarak Belanda-Indonesia bisa dicapai. Dahulu kita harus mengirim surat yang memerlukan waktu 1-2 hari untuk bisa dibaca ke sanak saudara famili di kampung. Sekarang, dengan teknologi telepon seluler, hanya dalam hitungan detik, kita bisa melihat wajah saudara di kampung melalui video call. Dahulu, orang harus mengerahkan puluhan orang untuk mengelola tanah pertanian, semisal untuk membajak menggunakan hewan. Selain lambat, pekerjaan itu pun sangat melelahkan. Traktor membuat pekerjaan ini menjadi lebih mudah dan cepat. Ada banyak manfaat teknologi bagi kehidupan manusia. Namun, manfaat itu terbatas karena teknologi dikuasai oleh segelintir kapitalis dan diperdagangkan untuk kepentingan menumpuk laba mereka. Sekarang, banyak orang menilai perkembangan teknologi digital akan membuat beberapa pekerjaan menjadi tidak diperlukan. Mobil dengan dilengkapi komputer sekarang tidak lagi membutuhkan sopir.
petugas bank bisa digantikan aplikasi transfer digital, bahkan guru pun kelak bisa digantikan oleh robot. Apakah ini mengancam kelas pekerja? Jawabannya iya. Bila kemajuan teknologi itu hanya dikuasai segelintir orang, dimonopoli perusahaan-perusahaan besar, lalu digunakan hanya demi memudahkan hidup dan menumpuk kekayaan bagi si kapitalis. Jika sistem ekonominya masih kapitalistik, kemajuan teknologi tampak akan mengancam kelas pekerja, menyingkirkan pekerja dari pekerjaannya, merusak lingkungan akibat eksploitasi alam yang brutal, menimbulkan bencana alam, dan lain-lain. Namun, bagaimana bila sistemnya dirubah? Bagaimana bila kemajuan teknologi itu dikuasai secara sosial oleh rakyat banyak? Itu bukan saja akan sangat bermanfaat, namun juga memberikan kemudahan hidup bagi masyarakat. Orang-orang akan menjalani hidup dengan lebih enak dan tidak lagi sengsara. Kembali ke pertanyaan awal, gerakan kelas pekerja tidak akan ditujukan untuk memusuhi teknologi, sumber daya keuangan, atau mesin, melainkan mengubah kepemilikan itu menjadi kepemilikan bersama, dipakai untuk kemaslahatan bersama pula. Nah, membangun universitas-universitas baru untuk mendidik anak-anak buruh kelak pasti membutuhkan kapital. Membangun rumah sakit canggih pasti membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu juga dengan sarana hidup rakyat lainnya. Tatanan baru yang berkeadilan dan berperi kemanusiaan dibangun dengan sumber daya modal atau kapital, teknologi, dan juga ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, seruan hancurkan kapital tidaklah tepat, melainkan itu semua harus diambil alih oleh rakyat.